Oke, setelah kita membuat atap, sebelum kita lanjutkan ke lantai 2, di sini saya melihat denah bahwa ada posisi kolom di beberapa titik. Ya, jadi karena kita belum placement kolom di awal, jadi kita akan placement kolomnya sekarang. Nah, itu tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu membuat objek, lalu misalnya ada yang mau ditambahkan seperti kolom, itu tidak masalah kita lakukan di akhir. Oke. Nah, di sini kita akan buka Revit-nya lagi ya. Jadi tadi kita sudah lihat ada beberapa titik kolom yang ada di sini. Kita akan buka Revit-nya dan kita buka di floor plan di level 1 ya, atau di ground floor level ya. Nah, di sini. Nah, lalu setelah kita buka untuk ground floor levelnya, di sini kita akan membuat kolom. Nah, untuk kolom sendiri sebenarnya ada 2 tipe. Jadi ada kolom arsitektur dan juga kolom struktur. Nah, yang membedakan adalah kalau kolom arsitektur di sini materialnya akan mengikuti dengan material dinding yang terdekat. Jadi kalau misalnya kita tempatkan posisinya ada di dekat dinding ini, maka otomatis materialnya akan mengikuti dengan pasangan bata dan juga konkritnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kolom dari struktur, maka materialnya dia akan menjadi konkrit dan itu solid ya. Jadi tidak akan terpengaruh oleh material di sekitarnya. Nah, karena di sini tidak ada keterangan dari ukuran kolom, maka saya akan berasumsi untuk ukurannya. Di sini kita akan menggunakan kolom struktur saja, jadi kita bisa pilih ke kolom. Nah, nanti di bagian properties itu ada universal column. Nah, karena kita akan menggunakan kolom dari konkrit, maka kita pilih di sini untuk load family ya. Jadi kalau kolom kita tidak tersedia untuk tipenya, kita bisa cek dulu di load family apakah sudah bisa kita langsung gunakan atau mungkin harus kita buat seperti itu. Ya, jadi di sini kita load family-nya dulu. Lalu kita masuk lagi ke My Computer, adanya di Windows C, program data, ya, Autodesk, RVT versi yang digunakan, ya, jadi RVT 2020 karena saya menggunakan versi 2020. Lalu pilih di sini library, lalu pilih US Metric. Nah, nanti kalau misalnya menggunakan yang Imperial, tinggal gunakan folder di Imperial ya. Nah, lalu di sini kita masuk ke struktural kolom ya. Jadi pilihnya harus struktural kolom karena kita menggunakan kolom yang struktur. Nah, apabila kita menggunakan kolom yang arsitek, maka menggunakan folder yang hanya kolom saja. Ya, jadi ini adalah 2 file yang berbeda. Nah, di sini kita pilih yang struktural kolom. Lalu kita pilih di sini konkrit ya. Dan kita pilih di sini yang konkrit rectangular kolom ya. Kalau square bisa, tapi nilai nilai width dan length-nya itu dia sama. Jadi kita gunakan yang konkrit rectangular kolom saja. Kita open. Nah, nanti setelah di open, maka di propertiesnya itu akan otomatis muncul beberapa tipe dari kolom. Dan ini bisa kita sesuaikan ya. Kalau misalnya ukuran yang kita inginkan tidak tersedia, maka untuk membuat custom dari ukuran, kita bisa pilih di sini yang namanya edit type. Kita pilih edit type-nya. Ya. Jangan lupa setiap kita membuat item baru itu harus kita duplikat. Nah, misalnya saya di sini mau masukkan ukuran 500 kali 500 ya dalam satuan mili. Kita lalu pilih oke. Nah, lalu kita bisa ganti nilai B-nya misalnya 500 dan nilai H-nya 500. Ya, jadi nanti disesuaikan. Untuk namanya sebenarnya bebas aja. Cuma karena supaya mudah, jadi saya samakan antara nilai B dan nilai H-nya. Ya. Oke. Kalau sudah, ini bisa langsung di oke. Ya. Nah, setelah kita oke, sebelum kita placement di posisi grid kita,
di sini ada settingan untuk posisi dari penempatan kolom. Di sini ada dua pilihan, ada yang namanya depth dan height. Kalau depth itu biasanya dibuat ke arah bawah, jadi seperti bore pile seperti itu ya. Tapi kalau height maka dia akan menyambung ke level di atasnya. Ya, jadi kalau depth itu menyambung ke level di bawahnya, kalau yang height itu akan menyambung ke level di atasnya. Lalu di sebelah kanannya, ini kita pilih dulu yang height ya. Nah, lalu di sebelah kanannya ada level. Nah, level ini kita sesuaikan, kita mau penempatan kolom ini sampai ke level berapa. Apakah hanya sampai ke level 1 atau sampai ke level 2 dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa pilih. Di sini saya menggunakan ground floor level, maka saya akan menggunakan yang first floor level 01. Ya, atau first floor level juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya positioningnya salah, itu masih bisa kita ubah. Ya, kita klik dulu. Nah, lalu saya cek dulu posisinya di depan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipilih seperti ini bisa langsung kita klik ya. Jadi kita arahkan, kalau misal posisinya mau kelihatan di as, maka arahkan sampai dia meng-highlight dua garis seperti ini. Kita klik lagi, dan klik lagi di posisi ujung ya di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa escape 2 kali atau kita cancel 2 kali. Ya. Nah, ini kalau kita cek di default 3D view-nya, jadi di depannya kan akan ada seperti ini ya. Nah, lalu kalau misalnya dirasa mungkin harusnya kolom ini menempel ke atas ya, ini bisa kita attach ya antara kolom ini dengan atap yang ada di atasnya. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa klik di bagian kolom tersebut, lalu kita pilih di sini attach top atau base ya. Kita klik kolomnya, lalu kita pilih attach top atau base, lalu kita pilih atapnya, klik. Nah, maka nanti dia otomatis akan menempel seperti ini. Ya, jadi kita tidak perlu manual untuk menaikkan kolomnya. Ya, ini bisa kita klik, lalu kita attach lagi ke atas seperti ini. Ya. Atau kalau misalnya mau tahu cara untuk manualnya, ya, cara manual untuk menempelkan kolom ke atas, mungkin kita butuh mengubah juga tingginya, itu juga bisa. Caranya adalah kita klik dulu bagian kolomnya. Nah, nanti di sebelah kiri itu ada yang namanya constraint. Jadi ini adalah settingan-settingan untuk tinggi atau positioning dari kolom. Nah, di sini ada base level, ini berarti titik paling bawah base-nya dia ada di mana. Lalu ada topnya, ini dia sampai menempel di level berapa. Nah, kalau kita mau naikin lebih sedikit, misalnya kita mau naikkan 20 cm ke atas, ya, kita bisa ganti di bagian top offsetnya. Jadi ini kan masih di 0 ya, berarti positioningnya masih setara atau sejajar dengan first floor level 1. Maka di sini kita bisa ganti misalnya ke 200, nanti dia akan naik seperti ini. Ya. Kalau kita tambahkan minus di depannya, minus 200, dia akan lebih turun. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan apa kebutuhan kita, apakah mau kita naikkan secara manual atau kita mau naikkan secara otomatis, itu nggak masalah. Oke, ini saya nyalakan dulu ceilingnya. Nanti jadi seperti ini ya. Nanti kita bisa langsung naikkan sesuai dengan kebutuhan.